Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada konten video short saya tentang kolaborasi dengan video short yang bergambar Kaesang dengan kaos Adili Jokowi yang ada tulisan menantang Prabowo atau apa. Nah, ini udah tembus 40.000 lebih tayang ini. Dan buser-buser mulai nyerang. Ada yang bilang saya ini bagian dari HTI yang bubar. Terakhir ada yang ngancam kalau diadili mencret. Saya cek itu komentator itu ternyata buser. Ya, videonya yang pertama cuma 5, yang kedua ini nggak ada subscribe, nggak ada video. Ya, ini biasa kerjaan buser. Ya, alhamdulillah kalau buser-buser ini mulai tersungging. Terganggu tuannya sepertinya. Ya, sebab di kolaborasi saya itu saya tulis Jokowi itu harus dihukum mati itu. Dia pengkhianat. Dia pembohong besar, dajjal. Makanya dia membubarkan HTI dan membubarkan FPI. Pembohong itu musuhnya ya orang-orang yang beriman. Nah, untuk organisasi NU Muhammadiyah mungkin sudah cooling down ya. Artinya mereka sudah menjadi organisasi mapan sama dengan HMI. Jadi orang-orang yang masuk ke organisasi itu adalah orang-orang yang ingin mengambil power lama untuk kepentingan pribadi lah. Tapi kalau FPI sama HTI ini ya power baru. Ini yang mereka takutkan. Ya cuman ya kalau kekuatan pencipta manusia ini yang nggak bisa ditenggelamkan. Mau iblisnya seluruh alam semesta ini juga nggak mampu menenggelamkan cahaya kebenaran. Itu kan para iblis ini hanya bayang-bayangnya aja besar. Seperti Joko Widodo itu sepertinya kekuatannya besar. Badannya aja sekarang susah diurus. Lagi anak-anaknya kan cuman ikut nama bapaknya aja. Sama aja mau Kapolri, Sigit atau Mendagri Tito yang membackup tuannya Joko Widodo yang sekarang masih bercokol di kabinetnya Prabowo ini juga cuman ya manusia-manusia ciptaan yang napasnya naik turun bisa di stop mendadak sama pencipta manusia. Ya kita semua juga akan mati. Kenapa kita harus berpikir takut mati menghadapi iblis, dajjal, para pendusta, para perusak alam semesta ini? Mereka juga pasti mati kok. Kita mati di jalan yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mati di jalan kafir. Ya mudah-mudahan banyak orang yang tahu isi kitab petunjuk manusia.
yang diawali dengan 5 ayat yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW. Kalau dia paham 5 ayat itu jelas itu, Iqra bismi Rabb. Kalau dia baca kitab dia akan tahu dengan Rabb, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Dia tahu dia hanya ciptaan. Iqra wa rabbukal akram. Dia tahu Rabb penciptanya itu dekat, lebih dekat riwayat nadi. Allazi alamal bil qalam, yang mengajari dengan tulisan. Tulisan itu ya ilmu artinya. Jadi ajari ilmu. Jadi kalau bahasa kita itu chipnya kitab itu ada yang tertulis, ada dalam bentuk ruh yang ditiupkan. Ketika kita umur 4 bulan, ubun-ubun kita lembut itu ditiupkanlah kitab yang berisi malaikat-malaikat yang menggerakkan pikiran baik, aktif, yang dibilang malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain. Itu ada di dalam diri kita inilah. Nah, cuman berbarengan waktu ya fisik kita mulai menguat, jadi ruh tersembunyi. Nah, kalau yang nggak belajar, nggak mencari, itulah ayat yang kelima, alamal insan malam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Nah, inilah orang-orang yang mendapat hikmah ini yang dibilang ulama. Kalau dulu Nabi itu nggak mendadak, dia dikenal alamin dulu, jujur, lalu 5 tahun menjauhkan diri dari nafsu dunia, baru dia bisa Iqra 5 ayat tuh. Ya kalau hari ini banyak orang nggak ketemu kitab tuh, ya berarti dia masih fasik, suka berbuat dosa. Dan kalau dia belum ketemu kitab tuh, belum paham isinya, berarti dia kafir. Dia kafir tuh tertutup, terhalang, jadi sesat. Kalau bahasa merasa benar, walaupun dia ngomong iman segala macam, kalau dia masih belum bersih ya merasa benar, atau yang tidak mau tahu isi kitab seperti orang Mekah waktu mengusir Nabi penutup Muhammad SAW itu. Mereka tahu bahasa Arab tapi mereka tidak peduli dengan isi yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW, sehingga mau membunuhnya. Dan Nabi penutup kita hijrah ke Madinah. Ya mudah-mudahan umat Islam terbesar dunia ini bisa paham isi kitab dengan 5 ayat pertama yang diterima Nabi penutup, tokoh revolusioner dunia yang dikagumi seluruh tokoh-tokoh dunia ya. Apalagi sekarang terbukti dengan sains, tokoh-tokoh akhir zaman ini berbondong-bondong untuk mengakui kebenaran kitab Quran itu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Lalu kita bertugas menyampaikan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Dan kita berlindung kepada Rob, a'udzubirabbil falaq, a'udzubirabbin nas. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta kekuatan yang menolong, Rabbi adilni mudhola sidiki wa ahrini murajat sidiki wa jalim ladun kasultanan nasira. Ya mudah-mudahan di era yang sekarang ini kita mendapat kebaikan yang mahal ya. Jadi kalau kita berbuat dalam situasi jahiliyah tingkat tinggi di negara kita ini, sebab ada konten yang menyatakan seluruh aparat negara ini dalam kondisi tidak menjalankan tugasnya untuk
menjalankan kebaikan untuk negara ini. Dia hanya menjalankan apa maunya sang penguasa. Itu saya udah tahu, 28 tahun saya di birokrasi. Jadi kalau di satu kabupaten itu ya bupati itu one man show, atau di daerah provinsi ya gubernur itu one man show. Begitu juga di republik ini, presiden itu one man show, bukan tim. Mudah-mudahan kita ke depan akan ada tim revolusi jujur tim. Lalu negara ini akan dipimpin oleh Liga Kerajaan Indonesia yang merupakan tim. Sehingga kita akan mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik dengan Go Presiden. Ya 2029 kita harapkan akan muncul pemimpin yang terbaik dari Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2028, sehingga kita akan membangun kekuatan persatuan manusia, United People, kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika yang sekarang berusia 70 tahun. Dan United People itu akan bermarkas di Gua Selarong, tempatnya Pangeran Diponegoro melawan kolonialisme yang akhirnya dikhianati oleh raja yang dia tunjuk, dan dia dibuang ke Makassar atau Manado dan Sulawesi aja. Dan dia di sana ya menerima kenyataan bahwa masih butuh 200 tahun dari dia mulai perang 1825. Jadi hari ini 200 tahun perang Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah perang yang dimulai oleh Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Sepertinya generasi Z saya lihat di kampus Universitas Malayati Lampung mulai bergerak. Mudah-mudahan mereka bisa membawa negara ini menjadi Indonesia mandiri tahun 2045. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Menara Langit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim.